Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita akan memasuki materi terakhir untuk semester ini gerak harmonis sederhana. Untuk itu yang ingin Ibu minta dari Anda semua adalah ikhlas. Ikhlas ya, tinggal satu ini. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Oke, yang akan kita pelajari hari ini yaitu adalah definisi getaran, kemudian tentang gaya pemulih, besaran GHS, gerak harmonis sederhana, dan juga energi pada GHS. Nah, untuk definisi getaran, kita lihat ini. Nah, ini adalah bandul sederhana. Jika kita lepaskan bandulnya, maka bandulnya akan bergerak bolak-balik, ya kan? Nah, jadi misalnya kita dari titik O, titik awal, kemudian kita tarik ke A, lalu kita lepaskan, maka dia akan bergerak A, O, B, O, A, ya kan? Jadi A, O, B, O, A itu adalah satu getaran. Jadi dia kembali ke titik asalnya. A, O, B, O, A. Itu adalah satu getaran. Jadi gerak harmonis sederhana itu adalah gerak bolak-balik di sekitar titik keseimbangan. Titik keseimbangan itu yang O ya, berarti bolak-balik. A, O, B, O, A. Nah, untuk gaya pemulih, nah misalnya kita tarik benda itu ke kiri, kemudian kita lepaskan, pasti dia akan bergerak ke kanan, lalu akan balik lagi ke kiri, ke kanan, dan ke kiri. Nah, untuk apa yang menyebabkan benda itu dapat bergerak harmonis? Jawabnya adalah gaya pemulih. Nah, jadi gaya pemulih itu adalah gaya yang berlawanan arah dengan arah benda, dengan arah gerak. Gaya yang misalnya kita tarik ke sini, arah gaya pemulih itu akan ke kanan. Kalau kita tarik ke kanan, gaya pemulih itu akan ke kiri. Jadi dia itu akan berlawanan arah dengan arah simpangan. Dan arahnya itu akan selalu menuju ke arah kesetimbangan. Nah, jadi arahnya itu berlawanan dengan arah simpangan, ya kan? Kita tarik ke kiri, dia akan gerak ke kanan, arah gaya itu. Kita tarik ke kanan, dia akan bergerak ke kiri. Kemudian, besarnya itu sebanding dengan simpangan. Jadi semakin besar kita kasih dia simpangan, maka gayanya itu akan makin besar. Kemudian dia tuh selalu mengarah ke arah kesetimbangan. Berarti arahnya selalu ke tengah, balik ke tengah. Nah, misalnya ini adalah sebuah pendulum, sebuah bandul, dengan sudut theta, lalu pasti di bawah ini pasti ada gaya berat ya. Dari sebuah benda pasti ada gaya berat. Jadi kalau misalnya kita proyeksikan terhadap theta, jadi kita perpanjang, kita teruskan, maka di situ tuh kalau misalnya di sini kan samping ya, samping berarti W cos theta. W cos theta. Jadi kalau misalnya ini ada tali, berarti ada gaya tegang tali. Dan sekarang kita lanjutkan proyeksinya. Kalau di samping itu theta, kalau di depan itu berarti adalah sin theta, ya kan? Gaya yang menggerakkan dia balik lagi ke tengah itu apa? Bukan T, bukan W cos theta kan ya, bukan W. Berarti gaya yang menggerakkan dia kembali ke tengah itu adalah W sin theta. Ini kan satu-satunya gaya yang mengarahkan dia ke tengah. Minus itu menunjukkan bahwa arah gaya pemulih itu berlawanan dengan arah simpangan. Nah, kalau misalnya kita punya pegas, ini adalah titik keseimbangan dia, kemudian kita kasih simpangan, ini A, amplitudo, simpangan terbesar, kita kasih simpangan, Y itu simpangan, A itu simpangan terbesar, arahnya ke bawah. Kenapa minus? Karena kita anggap saja ini 0, yang sini, yang ketika dia saat setimbang ini, berarti ke bawah minus. Berarti kalau misalnya kita gaya pemulih ini kan berarti berlawanan arah ya, berarti ke atas, berarti positif. Nah, ketika sampai di sini, pasti dia akan lanjut ke atas, ya. Berarti kita punya simpangan lagi, Y plus, soalnya dia ke atas. Berarti untuk F, berarti arahnya ke bawah. Jadi berlawanan arah dengan arah simpangan. Dan jadi untuk gaya pemulih pegas, ini F pegas kan KY, ada yang KX, kalau misalnya dia tidur, dia horizontal, ini kan dia berdiri. Jadi KY minus itu menunjukkan arah F itu berlawanan dengan arah simpangan, balik seperti yang tadi. Nah, ini untuk pengingat yang pegas kita. Pegas itu kalau kita susun paralel, berarti konstanta pegasnya itu kita tambah, kita jumlahkan. Paralel kita jumlahkan. Tapi kalau seri, kita perkan. Jadi 1/KS
sama dengan 1/K1 tambah 1/K2 tambah 1/Kn. Ini mengingatkan kembali ya. Jadi, tahu-tahu nanti keluar. Nah, kita berikan contoh soal. Jadi, ini kan seri. Berarti K1 itu K, K2 itu 2K, K3 itu 4K. Kalau seri berarti kita seperkan ya kan. Jadi, 1/Ks itu ini. Kita punya 3 buah pegas. Kita masukkan. Ini K, ini 2K, kemudian ada 4K. Kemudian kita samakan penyebutnya menjadi 4K semua. Kita jumlahkan, dapat ini. Jadi kalau kita mau cari Ks, jadi kita balik aja. Oke? Ada. Itu untuk mengingat kembali tentang ini, tentang konstanta pegas. Nah, jadi untuk besaran-besaran pada GHS, yang pertama itu yang akan kita pelajari adalah tentang periode. Jadi, kalau misalnya kita mau melakukan getaran, dari sini balik sini ke sini, itu tuh kan kita butuh waktu kan ya. Jadi, periode itu kan biasanya kita hubungkan dengan waktu. Jadi, periode itu adalah waktu yang dibutuhkan untuk menempuh satu getaran. Jadi, untuk balik lagi ke sini. Nah, jadi waktu yang dibutuhkan untuk menempuh satu getaran. Jadi, kita ingat lagi periode itu waktu. Jadi, periode itu waktu untuk menempuh satu getaran. Waktu itu T, satu getaran itu N. Jadi, T itu, T besar, ingat ini T besar, sama dengan T kecil per N. Ini T kecil per N, oke? Jadi, periode itu adalah waktu. Nah, untuk frekuensi, jadi dalam 1 detik itu terjadi berapa getaran gitu. Frekuensi itu jumlah getaran, banyaknya getaran yang ditempuh selama 1 detik. Jadi frekuensi itu jumlah, ingat periode itu waktu, frekuensi itu jumlah. Jadi kita lihat dari definisinya itu adalah banyaknya getaran ya kan, N dalam waktu 1 detik, itu T. Jadi frekuensi itu adalah N per T. Sekarang kita lihat. Jadi T itu kan periode itu waktu ya. Jadi kalau misalnya periode itu adalah waktu, maka itu kan sama aja T, N, NT. Jadi kalau misalnya periode itu waktu, ingat aja kalau kita cari periode T di atas per N. Kalau F itu berarti kita balik aja. Jadi, F itu berarti 1/F. T itu berarti 1/F. Dan F itu berarti 1 per T. Jadi kita balik aja berarti. F dan T itu dia kebalikan. Nah, itu untuk umumnya. Sekarang untuk frekuensi pada pegas, periode dan frekuensi pada pegas, untuk mudahnya ini aja dulu ya. Jadi T itu sama dengan 2V akar M per K. Kalau misalnya F itu kan 1 per T ya, berarti kita balik. 1 per 2V per K per M. Jadi, kan bisa kita lihat, untuk mudahnya ini. Cara untuk mudah hafal periode, T itu pegas itu sama dengan tamak. Jadi T MK. Jadi pegas itu tamak. Jadi kalau kita mau cari frekuensi, kita balikin aja nanti. Ini jadi 1/, ini kita balik. Jadi frekuensi itu tamak ya. Pegas itu tamak ya, kalau kita mau cari periode. Nah, untuk frekuensi periode dan frekuensi pada bandul, itu tuh L dan G. Ini 2 V-nya tetap. Jadi kalau misalnya mau mudah hafal, bandul itu minta tolong. Tolong. T, L, G. Bandung itu minta tolong. Kalau kita mau cari frekuensi, berarti kita balik. 1 per 2V, ini kita balik. G per L. Oke? Jadi kalau misalnya kita mau hafal, karena pegas itu tamak, itu kan ya, T, frekuensi, MK, karena pegas itu tamak, bandul itu minta tolong. T, itu LG. Jangan lupa 2V-nya, oke? Nah, untuk contoh soal, jadi ada sebuah benda dengan massa 4 kg, ini massa M, kemudian digantung dengan, ini M, kemudian digantung pada sebuah pegas, yang tetapan pegasnya adalah 100 Nm per meter, berarti ini adalah K, ya. Berapakah periode, jadi periode dan frekuensi getaran pegas jika diberi simpangan kecil? Nah, jadi kalau misalnya kita punya M dan K. Jadi kalau misalnya kita mau cari pegas berarti tamak ya. T sama dengan 2V M per K. Masukin aja. M-nya 4, K-nya 100. Dah, dapat. T-nya berapa. Jadi kalau kita mau cari frekuensi, ya kayak biasa. Berarti kita balik seperti 1 per ini.
dapat frekuensinya 2,5 VHz per VHz. Ini ada kesalahan di sini ya. Oke. Nah, jadi sebuah pegas diberi beban 1,8 kilo untuk contoh soal berikutnya. Jadi masanya itu adalah 1,8 sehingga pegas bertambah panjang 2 cm. Bertambah panjang 2 cm. Jika beban digentarkan, berapakah periode dan frekuensi? Jadi sama dengan yang tadi, periode dan frekuensi. Jadi kita punya massa ya. Jadi kalau misalnya pegas, kita butuh kan tamak gitu ya, M dan K. Berarti di dalam soal kan belum ada K, berarti kita cari K dulu ya. Nah, jadi M-nya 1,8, kita punya X0-nya 2, G-nya 10. Nah, kita kalau mau cari K dulu, berarti F itu kan sama dengan K kali X. Ya, F itu karena dia kita tarik ke bawah, benda itu ada gravitasi, berarti kita pakai G. M kali G, kita pakai W, kita pakai gaya berat. Jadi, M itu 1,8 dikali 10 sama dengan K kali X. Kita jadiin meter, dan kita kali, habis itu kita bagi, biasa K sama dengan 9 kali 10 maka 2 Newton per meter. Nah, kalau kita mau cari T, tamak, gitu kan ya. Berarti 2V, M-nya ada, kita bagi sama K. Berarti 2V akar M per K. Jadi kita lanjutkan, maka hasilnya adalah ini. Kalau kita mau cari frekuensi, berarti kan 1 per T. 1 per T, yang ini, oke? Biasa. Nah, untuk soal berikutnya, sebuah bandul sederhana mempunyai massa sebesar 100 gram. Massanya itu 100 gram. Kemudian jika bandul tersebut digantung pada seutas tali yang panjangnya 40 cm, maka periode dan frekuensinya berapa? Nah, jadi kalau misalnya bandul itu kan tolong ya, tolong. Berarti yang butuh kita cuma L dan G, massanya nggak perlu. Nah, jadi kalau kita mau cari frekuensi, T sama dengan 2V akar L per G. L-nya ini, kita jadiin meter. Soalnya G-nya 10 meter per sekon kan. Kita jadiin meter supaya sama. Kita bagi, maka hasilnya adalah T ini. Kalau kita mau cari frekuensi, berarti 1 per T, biasa. Berarti 1 per, ini 0,4 V. Dapat segini. Nah, itu aja untuk save pointo yang pertama. Kita lanjutkan untuk yang selanjutnya di video berikutnya, oke?